Liu Pin. Kau tahu dosamu? Bos yang hamba tunghayiku. Paduka, hamba tidak bersalah. Boneka santet ini bukan perbuatan hamba. Bukan kau? Kalau begitu, dia yang melakukannya. Aku? Paduka, UR baru 7 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Kalau tidak jelas siapa pelakunya. Keduanya, bawa keluar dan penggal. Paduka, wahai Paduka, ini hamba. UR tidak bersalah, mohon Paduka bebaskan dia. Aku malah terlempar menjadi putri ke-9 yang mati karena difitnah. Baru datang langsung dapat nasi bungkus, dasar nasib sial. Siapa? Siapa yang berbicara? Tidak, aku tidak mau mati. Kenapa aku bisa mendengar pikiran gadis ini? Ilmu hitam apa ini? Lepaskan ayahku, kami difitnah. Aku tahu siapa dalangnya. HMPH. Sudah mau mati masih berani menuduh sembarangan. Tidak takut Zen memotong-motong kalian berdua? Benar-benar Raja Lalim, bikin kesal. Apa waktu kecil jadi tawanan, setiap hari berebut makanan dengan anjing. Sampai otaknya rusak? Rahasiaku terbongkar. Tunggu. Kau ini siapa? Dia adalah putri hamba dan Paduka yang mulia. Harimau tak makan anaknya, mohon bebaskan UR. Sayang, aku ayahmu. Dulu seharusnya bawa pulang anjingku saja. Daripada bawa kau pulang. Bagaimana dia tahu waktu aku dan almarhum jadi tawanan di Zhao? Nama panggilan yang ayah berikan padaku. Dan si kuning, itu kan induk anjing yang menyusuiku. Hanya almarhum yang tahu hal ini. Jangan-jangan arwah almarhum rasukinya? Tidak mungkin, aku pasti gila. Diam saja apa? Bawa keluar dan penggal. Paduka, Paduka. Aku tidak mau mati, dasar anak tidak tahu terima kasih. Pantas saja 10 hari lagi kau dikudeta. Tunggu, apa katamu? Apa barusan kau katakan? Aduh, dasar brengsek, pukulannya keras sekali. Rasanya tulangku mau remuk. Cepat, jawab Zen. Almarhum bagaimana? Sekarang Zenlah kaisarnya. Kamu jawab aku. Ayah, hamba dan ibu selir difitnah, di belakang. Ah, bukan kalimat itu. Ah, hamba hanya mengatakan ini. Apakah almarhum kaisar tidak bisa bicara? Hanya melalui pikiran si gadis? Bicara dengan aku, baik. Kalau begitu, katakanlah. Siapa yang membuat boneka sihir ini? Jangan bilang, tapi boneka ini cukup cantik. Mirip dengan sang tiran. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Pelayan Lufei Huanxi meletakkan boneka sihir di bawah tempat tidur ibu selir. Si imut ini benar-benar tidak berkembang. Sebagai putra mahkota tidak bisa melindungi kekasih kecil, sebagai kaisar. Tidak bisa mengatur istana, pantas mati mengenaskan dalam 10 hari. Ternyata almarhum kaisar. Aku hanya mengadu pada almarhum kaisar. Tapi mengapa almarhum yakin aku akan mati mengenaskan? Mengapa aku harus percaya pada kata-katamu? Hamba hanya melaporkan apa yang hamba lihat, ayah. Ayah bijaksana, pasti bisa memutuskan. Pengawal. Panggil Liu Fei dan Huan 11. Paduka, Liu Fei dan Huan 11. Minum racun setelah mendengar panggilan. Aneh, kenapa bunuh diri? Pikir bunuh diri bisa bebas dari hukuman? Pengawal. Bawa mayat mereka ke gerbang Wu, jemur di depan umum. Sadis sekali ya Tuhan. Cepat bebaskan si imut ini. Lepaskan aku. Di dekatnya. 1 detik pun menyiksa. Ayah salah, aku bahkan bisa mengendalikan negara. Apalagi istana kecil. Jika ada yang tidak patuh, hancurkan dengan kekuatan. Ayah, apakah hamba dan ibu selir? Oh, karena kalian tidak bersalah. Tidak perlu mati. Hamba berterima kasih pada kemurahan hati Paduka. Pergilah. Xiao Jiu, tetap di sini. UR, jangan sampai membuat ayah marah. Ibu tenang, hamba akan hati-hati. Sekarang tidak ada orang, apa yang ingin kau katakan padaku? Bisa katakan semuanya. Hamba tidak ada yang ingin dikatakan.
Aduh, jangan gugup, katakan semua. Misalnya, bagaimana kebijakanku? Ayahanda memerintah, tentu saja ini adalah warisan leluhur. Tak ada yang bisa menandingi ayahanda. Si imut ini ngapain sih? Udah menopausia? Kamu mau memerintah? Lebih baik ikat anjing di singgasana naga. Masih lebih baik darimu. Apa katamu? Ananda tidak mengatakan apa-apa. Menopause? Apakah ini pertanda ajal kaisar? Sayangnya almarhum ayah tidak bisa bicara. Aku tidak bisa bilang melihat arwahnya. Aku tidak mau jadi pangeran mahkota lagi. Ayahanda pasti terlalu lelah. Biarkan Ananda memijat bahu ayahanda. Kamu sendiri yang terbalik, tidak ada hubungannya dengan kaisar. Si imut ini benar-benar berbakti, malah menyuruh ayahnya melayani. Dulu di Zhao, aku merampas makanan anjing dan membaginya denganmu. Kalau tidak, kamu sudah mati kelaparan. Sekarang pijat bahuku. Kenapa? Kasih sayang kandung tidak sesawan kuasu. Kalau dihitung, aku masih ayahmu. Ayahanda, bagaimana kekuatannya? Pas tidak? Lanjutkan, jangan berhenti. Lelah sekali. Nasib kusel. Hidup sebelumnya seperti kerbau. Hidup sekarang ketemu si imut ini. Negara ini sangat sial. Ada apa, ayahanda? Keluar. Cepat pergi. Baik, Ananda pamit. Wajahku kaku karena tersenyum. Bagaimana para menteri licik ini bisa tahan? Selalu bermuka manis, berubah lebih cepat dari anjing, si imut ini. HMPH. Haruskah aku mengingatkan si imut? Nanti malam ada yang mau membunuhnya. Sudahlah, dia yang salah dulu, pantas saja ditusuk. Lagi pula cuma terluka, tidak mati. Sungguh konyol. Sebentar bilang kaisar digulingkan. Sebentar bilang kaisar dibunuh. Aku benar-benar gila, percaya pada seorang tua pikun yang sudah sekarat. Paduka, hamba bersalah. Ada apa ini? Putri ke-9 melihat Huan 11 menyembunyikan benda itu. Baginda memerintahkan untuk memanggil dan menanyai. Dalam panik, hamba meracuni selir Liu dan Huan 11. Apa? Paduka, maafkan hamba. Hamba hanya takut mereka berdua mengungkapkan kebenaran. Benar juga katamu. Bengkanlah, Paduka. Masih ada yang belum aman. Selir Liu dan Putri ke-9 tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dulu dia bersama Permaisuri memfitnahku. Bangunlah, ikut aku. Kali ini aku harus menyelesaikan si budak itu. Ibu, aku sudah pulang. Ayahmu tidak memukulmu, kan? Ibu tenang saja, lihat aku baik-baik saja kan? Syukurlah kalau tidak apa-apa. Kejadian hari ini semuanya salah ibu. Ibu tidak menyangka Liu Fei ternyata begitu jahat. Ibu pikir asal kita tidak macam-macam di istana belakang, bisa melindungimu. Tapi ternyata tetap tidak bisa menghindari persaingan di istana belakang. Ibu jangan menangis, ibu cantik sekali. Liu Fei yang seperti itu pasti iri. Bodohnya, kalau begitu ibu lebih baik merusak wajah. Asalkan kamu bisa tumbuh dengan selamat. Tapi, bahaya saat ini adalah 10 hari lagi. Penjahat akan membasmi keluarga kerajaan, pemberontakan berhasil, aku tidak mau. Mati bersama tiran. Ibu tunggu aku besar. Pasti akan membuat ibu hidup bahagia. Baik, ibu menunggu hari itu. Sekawanan sampah, urusan sederhana saja tidak bisa diselesaikan. Yang mulia jangan marah, kesehatan Anda yang utama. Bagaimana kalau istirahat sebentar? Cobalah kue baru dari dapur istana ini. Kue ini katanya bisa menenangkan pikiran. Yang mulia harus mencoba. Lindungi yang mulia. Cepat lindungi. Beraninya kau mencoba membunuh yang mulia. Benar-benar ada yang berani mencoba membunuhku. Katakan, siapa yang menyuruhmu?
Kaisar anjing, kau sudah membunuh terlalu banyak orang baik, seharusnya kau mati. Orang lain takut padamu, aku yang Ruo 11 tidak takut. Keluarga yang sudah lama mati karena fitnahan. Dia yang memfitnah orang dulu, pantas ditusuk. Lagi pula cuma terluka, belum mati. Perintahkan Kementerian Hukum untuk mengulangi kasus keluarga Shangshu. Untuk orang ini. Tunggu sampai semuanya jelas baru putuskan. Baik. Kaisar sebelumnya benar-benar bisa meramal masa depan. Leluhur menyelamatkanku. Aku akan mati 10 hari lagi, jangan ganggu. Berangkat ke istana Liu Hua, aku. Aku rindu ayah. Baik. Yang Mulia bilang apa? Yang Mulia. Kue Osmanthus sudah datang. Ibu, kue osmanthus ini enak sekali. Kalau enak makanlah lebih banyak, habis ini ibu buatkan lagi. Terima kasih, Ibu. Ibu, kenapa di istana Liu Hua kita tidak ada pelayan sama sekali? Sebelumnya ibu adalah pelayan permaisuri, berkat kebaikan yang mulia. Bisa melahirkanmu, punya tempat tinggal saja sudah bersyukur. Kebaikan apa? Jelas-jelas dia brengsek, tergoda kecantikan. Ibu begitu baik padaku, aku harus cari cara membawanya kabur. Permaisuri Gui datang, cepat keluar menyambut. Yang Mulia Permaisuri tiba, cepatlah keluar menyambut. Permaisuri Zhuang. Kenapa dia datang? Yang Mulia Permaisuri. Penulis brengsek, kenapa nggak nulis lebih banyak tentang ibu? Aku cuma tahu wanita jahat ini adalah pendukung selir Liu. Entah dia mau berbuat onar apa lagi. Selir Liu. Kau sangat berani. Hamba seharian di istana, tak tahu di mana hamba menyinggung Yang Mulia. Menyinggungku tak apa, tapi kau tak boleh berbuat mesum di istana. Itu kejahatan yang pantas dihukum mati 9 generasi. Kapan hamba melakukan hal itu? Bahaya, dia mau mencelakai ibu. Istana kecil yang manis. Apa yang kau omongkan? Di istana Liu Hua tak ada siapa-siapa. Lalu siapa dia? Dan siapa mereka? Bukankah mereka Kasim yang kau bawa? Aduh, Yang Mulia, ampun. Ini ulah selir Liu. Dia tak tahan kesepian di istana, bilang hamba tampan. Pakai kekuasaan paksa hamba berbuat mesum dengannya. Ya ampun, Yang Mulia. Hamba difitnah. Iya, selir Liu juga kasih hamba. Puisi. Ikatan cinta terurai sudah. Hidup singkat tapi cinta abadi, bertemu di dunia fana. Pemuda tampan nan rupawan. Apa yang kau omongkan? Aku tak kenal kalian. Taktik Fang Tangjing juga dipakai. Banyak orang berbakat di istana, pantas si manis. Mati di tangan wanita. Jangan keterlaluan. Permaisuri Zhuang jelek sekali, ibuku pasti nggak bakal puji. Ini kan kertas kosong, berani berbohong di hadapanku? Tampar. Jangan sentuh UR. Bahaya, dia mau mencelakai ibu. Istana kecil yang manis. Kenapa semuanya jahat? Ayah Kaisar. Kau jangan sampai kenapa-napa. Siapa yang berani mencelakai istri dan putriku di istana? Taktik Fang Tangjing juga dipakai. Banyak orang berbakat di istana, pantas si brengsek. Mati di tangan wanita. Apa yang terjadi? Cepat kembali. Berisik di depanku. Tampar. Jangan sentuh UR. Yang Mulia, UR masih kecil, harap Yang Mulia tenang. Asal kau mengaku, aku akan memaafkanmu. Dasar gadis tak tahu diri. Ibu jangan. Dia cuma mau menipumu. Hamba tidak melakukan itu. Masih membantah? Orang, geledah istana Liu Hua. Yang Mulia, ini surat yang ditemukan di istana Liu Hua. Setiap surat adalah bukti perselingkuhan Liu Pin. Yang Mulia, kami adalah saksi. Kau berani memfitnah di depan wajahku, betapa tak tahu malunya wanita ini. Bahkan membawa surat kekasih gelap untuk memfitnah ibuku. Liu Pin, kau mengaku atau tidak? Aku tidak pernah melakukannya. Baiklah, Pengavau, Tuzuk Jiong Tuku. Legenda Rong Momo di istana, Liu Pin pasti tahu kan?
Dulu putri liar itu sangat mengenaskan. Permaisuri, kau berani bertindak seperti ini? Tidak takut dihukum kaisar? Berani tidak hormat pada permaisuri. Berhenti. Jangan ganggu ibuku. Hylian Xiao, bukankah kau kaisar terhebat sepanjang masa? Kau bahkan tidak bisa mengatur harem, pantas saja kau berakhir dengan keluargamu dimusnahkan sampai 9 generasi. Betapa tak tahu malunya wanita ini, bahkan membawa surat kekasih gelap untuk memfitnah ibuku. Hah, bagus. Kau membuatku malu di depan ayahanda. Hylian Xiao, bukankah kau kaisar terhebat sepanjang masa? Kau bahkan tidak bisa mengatur harem, pantas saja kau berakhir dengan keluargamu dimusnahkan sampai 9 generasi. Aku malah dimusnahkan sampai 9 generasi. Tidak heran ayahanda marah. Sampai memanggil namaku langsung. Kenapa masih di sini? Hentikan tandu untukku. Adieu, Kaisar. Kaisar melihat almarhum Kaisar. Ini gejala kecanduan, Kaisar. Berhenti. Lepaskan ibuku. Kau mengaku atau tidak? UR. Dasar pelacur kecil, berani sekali kau. Memfitnah selir, tidak takut ayahanda memenggal kepalamu? Ha, fitnah? Kenapa masih diam? Mereka bilang kalian tidak melakukannya. Aduh, Kalian nepain? Napain? Tidak menyangka kita Buddha suatu hari bisa merasakan nikmatnya putri dan selir. Budak kecil yang manis, berani memperkosa putri dan selir. Aduh gimana nih, aku masih anak-anak, jangan sentuh aku. Budak kecil yang manis, berani memperkosa putri dan selir. Aduh gimana nih, aku masih anak-anak. Kacau balau. Kalau ayahanda kenapa? Aku gimana? Ayahanda jangan takut, si manis datang menyelamatkanmu. Mengerikan, begitu banyak kasim palsu di harem. Entah sudah berapa kali si manis dikhianati. Baru saja menyelamatkannya, langsung memfitnahku. Kalau bukan karena kau almarhum kaisar. Yang mulia maafkan, hamba gagal mengatur harem. Mengatur harem? Kau siapa? Berdasarkan apa kau berhak mengatur harem? Hamba tidak berani, hamba menemukan Liu Pin berselingkuh. Untuk menjaga wajah yang mulia, hamba datang menangkap basah. Dia bohong ayahanda. Dia yang memfitnah ibuku. Sayang, si jenius besar ini jangan sampai tertipu oleh wanita jahat. Yang mulia bijaksana, saksi dan bukti semuanya ada. Tidak sia-sia aku datang menyelamatkanmu. Akhirnya memujiku juga. Yang mulia, silakan lihat, ini surat persekongkolan selir Liu. Yang mulia, hamba difitnah. Ah, seharusnya aku tidak berharap si imut ini tidak bodoh. Bagaimana bisa tewas karena wanita? Si tua bangka ini masih memaki. Inilah bukti yang disebut selir mulia. Benar yang mulia, dan ketiga orang ini adalah kasim palsu yang berkomplot. Oh, lalu menurutmu hukuman apa yang pantas untuk mereka? Hamba berpendapat, yang merusak ketentraman istana, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Kurasa yang pantas dibunuh adalah kamu. Di hadapanku, memfitnah dan mencemarkan nama istri dan putriku. Kamu benar-benar menganggapku bodoh, ya? Si imut mulai berpikir. Yang mulia, hamba difitnah. Yang mulia tidak percaya. Bisa menginterogasi ketiga kasim palsu ini. Jika hamba berbohong satu kata pun, hamba rela disambar petir. Aku ingat hari ini akan hujan. Almarhum kaisar ternyata bisa memanggil petir. Selir mulia Zuang, mulutmu seperti diberkati. Sekarang apalagi yang bisa kamu katakan? Yang mulia, ini semua kebetulan, hamba benar-benar tidak berbohong. Dewa petir dan guntur sangat baik, menyambar wanita jahat ini sampai mati. Ternyata setelah almarhum kaisar wafat dan naik ke surga, berteman dengan para dewa. Jangan sambar aku salah. Aku tidak akan memfitnah selir Liu lagi. Yang mulia, Jangan sambar aku. selir mulia Huang sepertinya gila. Pengawal. Bawa dia ke istana dingin. Dan anjing-anjing ini. Para pengkhianat ini. Hukum menggal sampai mati semuanya. Yang mulia, kasihanilah selir mulia. Dia masih harus mengurus pangeran ketiga. Apakah putraku kekurangan ibu? Mulai sekarang, pangeran ketiga akan diasuh oleh permaisuri. Menyuruh selir Liu memfitnah ibuku gagal, masih menyiapkan kasim palsu. Merusak nama baik ibuku, pantas. Begitu rupanya, tapi bagaimana almarhum kaisar bisa memanggil selir Liu sebagai ibu? Bukan penampakan tapi reinkarnasi. Aku bodoh,
Aku hanya tahu memfitnah orang harus direncanakan diam-diam. Tapi tidak tahu bahwa langit selalu melihat. Selir mulia Zhuangzi Xiang Lin Sao tidak tahan lagi. Siapa lagi Xiang Lin Sao ini? Apakah juga dewa dari surga? Hamba berterima kasih pada Yang Mulia yang telah menegakkan keadilan, membersihkan nama hamba dan putri hamba. Kamu berdiri. Jangan berlutut. Si imut ini baik juga, tidak menyuruhku berlutut. Untungnya berhasil dihentikan tepat waktu. Kalau tidak, ayah berlutut pada anak, sungguh terbalik dunia. Dewa petir dan Dewi Kilat juga akan menyembah hamba. Sushan, sampaikan titah hamba, putri ke-9 memiliki kebijaksanaan bawaan. Ini adalah keberuntungan hamba. Kedepannya, selain pada langit, bumi, dan leluhur, saat bertemu siapapun, di mana saja, tidak perlu lagi berlutut. Baik. Memahami Kaisar, Kaisar ini memperlakukan putri ke-9 seperti mendiang Kaisar. Gejala ilusi Kaisar semakin parah. UR, cepat berterima kasih pada ayahmu. Tunggu. Terima kasih, ayah. Si imut ini lagi ngapain? Begitu baik pada ayahmu. Jangan-jangan ingin menjadikan ayahmu sebagai putra mahkota? Terlahir kembali pun tak lupa dengan tahta Kaisar. Sayangnya berjenis kelamin perempuan. Kalau tidak, hamba tidak keberatan untuk mencabut gelar putra mahkota yang sekarang. Sepertinya akan hujan, mari masuk ke dalam untuk berteduh. Sekalian mencari informasi dari mendiang Kaisar. Hamba ingin tahu, siapa yang berani melakukan pemberontakan. Istana Liu Hua ini, kenapa begitu sederhana? Paduka, hamba menyukai kesederhanaan, jadi tidak banyak hiasan. Suka kesederhanaan? Jelas-jelas tidak disayang. Para pelayan istana itu memang suka menilai dari penampilan. Kesederhanaan memang baik, tapi yang seharusnya ada tetap harus ada. Sampaikan titah hamba. Selir Liu berbudi luhur dan pandai mendidik anak. Mulai hari ini dinaikkan menjadi selir tinggi, diberi gelar Shou, ditempatkan di istana Zhaoyang. Hadiahkan 1000 gulung sutera, 100 kati emas, dan 100 peti perhiasan. Terima kasih atas anugerah Paduka. Tidak perlu berlutut, duduk saja. Waduh, kau main-main dengan hamba? Istana Zhaoyang begitu dekat dengan si imut. Bagaimana hamba bisa kabur? Tahu hari kematian hamba, mendiang Kaisar malah tidak menolong. Bahkan ingin meninggalkan hamba dan kabur. Beginikah sikap seorang ayah? Ayah, karena akan pindah, aku dan ibu akan membereskan barang dulu. Tidak mengganggu urusan pemerintahanmu, Paman Su. Ayah sibuk dengan urusan pemerintahan? Kembali pada Paduka Putri, ada beberapa dokumen. Celaka, hamba juga mulai berhalusinasi. Tidak apa. Kali ini hamba datang ingin lebih banyak menemani kalian. Soal pindah rumah, serahkan pada Sushan saja. Baik. HMPH, ingin mengusirku? Tidak mungkin. Ada apa ini? Si imut ini sudah bertahun-tahun tidak datang ke istana Liu Hua, kenapa sekarang tidak mau pergi? Jangan-jangan dia tahu ibu cantik, lalu tergoda dan ingin. Ibu, sepertinya harus mengorbankanmu sedikit. Mendiang Kaisar ini memikirkan apa? Hamba sehari-hari sibuk dengan urusan pemerintahan, hari ini tiba-tiba teringat masa lalu bersama almarhum Kaisar. Saat menjadi sandera, meskipun sulit, tetapi ayah penyayang dan anak berbakti. Hangat dan bahagia. Jadi, aku ingin menghabiskan waktu bersama kalian. UR, kamu tidak akan menolak, kan? Bagaimana mungkin? UR sangat suka bersama ayah. Bohong. Padahal, makan pagi tidak ada makan siang. Kalau bukan karena kamu dan teman-teman anjingmu berebut susu induk anjing, Huang, kamu sudah mati kelaparan. Masih bilang hangat dan bahagia. Almarhum Kaisar juga selalu menyebut induk anjing. Bukannya Huang kenapa? Tapi asalkan kamu merasakan baktiku. Tidak takut kamu tidak menyelamatkanku. Sushan, ambilkan jeruk madu jinan itu. Dulu almarhum Kaisar sangat suka jeruk ini. Aku tidak percaya. Tidak bisa mengendalikanmu. UR, coba cicipi. Ya ampun, si imut ini ngapain lagi? Memang manis. Almarhum Kaisar tidak bereaksi sama sekali. Giok ini hadiah dari almarhum Kaisar saat masih hidup. Aku sangat menyayanginya, selalu dibawa. Untuk mengingat nasihat almarhum Kaisar. Sekarang dikembalikan.
Untukmu. Paduka, ini tidak baik. Benar ayah, giok ini terlalu berharga, apalagi selalu dibawa. Tidak jijik? Aku ingat benda ini. Dalam perjalanan pulang. Ayahmu kencing, jatuh ke dalamnya. Bagus, khusus menipu anak ya. Kalau begitu jangan salahkanku. Ayah penyayang dan anak berbakti. Jangan sungkan, ini baktiku. Ini hadiahku. Terima kasih ayah, nanti aku buang. Kenapa belum pergi? Aku lapar. Harus selalu dibawa ya. Aku akan memeriksa. Waktunya sudah sore. Aku suruh dapur istana menghidangkan makanan. Kamu cicipi. Yuer, kenapa tidak makan? Tidak cocok? Ini makanan favorit almarhum kaisar. Bukan ayah, aku belum lapar. Yuer, kamu sedang dalam masa pertumbuhan. Makan lebih banyak. Almarhum kaisar masih ingin kabur. UR, coba cicipi. Bagaimana ini? Di makanan simut, ada racun lambat, makan bisa mati. Paduka, Dokter, panggil dokter. Kaisar. Dokter, panggil dokter. Kenapa keracunan lebih awal? Si anjing ini menipu. Kalau mati di istana Liu Hua, pasti kita yang disalahkan. Ibu, ayo kita pergi sekarang, atau kita akan jadi kambing hitam. UR, apa yang kamu bicarakan? Ibu tersayang, dia sudah mati keracunan. Kalau kita tidak pergi sekarang, kita akan mati. Tidak apa-apa. Aku tadi terlalu fokus memikirkan urusan negara sampai menggigit lidah. Paduka, urusan negara memang penting, tapi kesehatan Paduka juga harus dijaga. Aku hampir mati ketakutan, pikirku tidak akan melihat matahari besok. Ayah, semua makanan ini sudah terkena darah, tidak bisa dimakan. Bagaimana kalau mencoba masakan ibu? Cepat ambil ini, aku tidak mau ikut mati keracunan. Tidak usah. Aku tiba-tiba teringat. Masih ada urusan negara yang harus diselesaikan, aku pulang dulu. Paduka. Di dalam tubuh Paduka ada racun kronis bernama Yinyusan. Untungnya terdeteksi tepat waktu. Kalau tidak, dalam beberapa hari akan merusak organ dalam. Setiap saat bisa membahayakan nyawa. Sepertinya ini sebab kematianku seperti yang dikatakan almarhum ayah. Apakah bisa disembuhkan? Asal setiap hari berendam obat, racunnya akan cepat hilang. Kalau bukan karena peringatan almarhum ayah, aku sudah mati. Siapa yang berani meracuniku? Sushan, Hamba Ada. selidiki untukku. Hamba tidak becus, mohon hukuman dari Nyonya. Permaisuri Zhuang benar-benar gila. Dingxiang, apakah kamu percaya ada hukuman dari langit? Hamba tidak tahu, tapi mungkin ada. Sepertinya manusia harus mengikuti kehendak langit. Dengek sayang, kamu sudah membantu Permaisuri Zhuang bertahun-tahun, melakukan banyak kejahatan. Aku akan menghukummu atas nama langit, kau dihukum mati, Nyonya. Hamba hanya mengikuti perintah Nyonya. Nyonya, empinailah hamba. Nyonya Lu. Selain kuil leluhur, dimanapun, siapapun. Tidak perlu berlutut, bahkan putra mahkota pun tidak dapat perlakuan seperti ini. Paduka benar-benar memanjakan si imut besar dan si imut kecil. Ya, tidak ada seorang pun di istana yang mendapat perlakuan seperti ini. Percayalah. Baik. Tunggu. Lakukan sesuatu untukku. Hamba segera melakukannya. Pelayan pengiring tiba-tiba jadi selir. Liu, kau benar-benar imut. Sayanya rahasia masa lalu dan satu-satunya saksi. Tidak boleh menunda lagi,
Sudah hari ketiga, hari ini harus melihat rute pelarian dari istana. Ibu, aku pergi main dulu ya. Putri, Belum makan. Jangan lari terlalu jauh. Ingat pulang makan siang. Kalian ngapain ikutin aku? Putri, makan pelan-pelan. Ini perintah Nyonya supaya hamba mengawasi kamu. Akan kutinggalkan kalian, jangan harap bisa menggagalkan rencana pelarianku. Ayah. Putri ke-9. Kalian pikir bisa mengawasiku? Bocah kecil. Putri ke-9. Bikin kaget, anak kecil kok nggak ada suara. Kakak ketiga, ini dia anak haram yang dilahirkan Dayang itu. Karena dia, ayah memenjarakan ibumu di istana dingin. Dia itu, mau tidak? Sudahlah, kalau ketahuan ayah, kita bisa celaka. Takut apa? Dia putri, kita juga putri dan pangeran. Ayo, beri dia pelajaran. Ibu Ratu, buat apa repot-repot dengan anak haram Dayang? Biarkan hamba mengutus beberapa kasim. Diam. Memakai pakaian mewah, mana mungkin menginjak lumpur jalanan. Enggak. Sebagai penguasa, harus bisa mengendalikan orang lain, apalagi seorang anak haram. Pantaskah aku turun tangan? Aku hanya ingin melihat apa maksud sebenarnya sang kaisar. Baginda, pengungsi dari King Zhou sudah sampai ibu kota. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan. Aku sudah mengutus pejabat untuk menangani bencana. Mengapa masih memburuk? Baginda, pengungsi sangat banyak, wabah menyebar. Sulit dikendalikan. Ini bagaimana ya? Ini harus tanya ayah. Maksudku, pendapat mendiang kaisar. Aku ahli dalam memperluas wilayah, tapi urusan negara lebih ahli mendiang kaisar. Sushan, ikut aku, kita temui mendiang. Siwer itu. Bocah kecil, kalian ngapain? Kamu panggil aku apa? Tahu tata krama tidak? Aku kakak ke-6-mu. Oke deh bocah kecil. Ngapain banyak bicara? Kakak ketiga, kakak ke-6, kita gebukin dia. Balas dendam untuk selir Zhuang. Hylian Yu, ini salahmu sendiri. Oh, ternyata mau balas dendam untuk selir Zhuang. Tapi, kenal nggak sih langsung mau mukul? Ini giada peninggalan mendiang kaisar. Hadiah untuk ayah. Baginda sangat menyayanginya ya? Kau cukup jeli juga. Melihat giok ini, seperti melihat almarhum kaisar. Kalian berani-beraninya melawan langit dan memukulku? Diam saja ngapain? Cepat berlutut. Cucu menghadap kakek besar. Selalu ada rakyat jahat yang ingin mencelakai kaisar. Nah ini, dengan mudahnya kalian kuhabisi. Ayah, kebijaksanaan ayah bangkit. Ayah, Kaisar senior, Anda kembali. Ayah, bagaimana bisa ayah berlutut pada UR? Ini bukan bakti yang patut diteladani. Dasar anjing, jangan-jangan racun sudah meresap ke otak. Hilaja. lalai. Pasti ayah tidak ingin membuka identitas. Belakangan ini, hamba setiap malam merindukan almarhum kaisar. Melihat giok ini, agak terlalu emosional. Kalau dia, Hamba. Aduh, hamba juga rindu almarhum kaisar. Aduh. Selesai. Penyakit keluarga kita juga sudah tak tertolong. kalau begitu, ayah, gioknya kembalikan saja pada ayah. Dasar anjing, masih punya rasa bakti juga. Tidak. Giok ini seharusnya menjadi milik UR. Almarhum kaisar akhirnya mengakuiku. Ibu Permaisuri, kita masih perlu mendekat? Kembali ke istana. Kalian bertiga ngapain di sini? Ayah, hamba hanya jalan-jalan. Mereka bertiga tiba-tiba muncul, ingin menghajar hamba. Hamba terpaksa mengeluarkan giok untuk melindungi diri. Apa? Kamu tidak terluka kan? Ayah, rambut hamba sampai rontok ketakutan. Kalian benar-benar berani sekali.
Tidak, bukan begitu ayah. Jia. Kami belum sempat bertindak. Bukan begitu ayah, hamba hanya ingin mengajak adik ke-9. Menikmati bunga bersama. Ayah, dia kan kakak kami. Kami tidak mungkin mengganggunya. Aduh, salah bicara. Si ketiga ini pandai sekali berakting. Aku ingat setelah si anjing mati. Dialah yang pertama menangis histeris mengakui perampas kekuasaan sebagai ayah angkat. Dasar tidak punya harga diri. Ketiga, tampaknya peringatan ibumu belum cukup. Pengawal, sampaikan titah hamba, mulai hari ini pangeran ke-6 dan putri ke-7 berdiam diri merenung. Tanpa perintah hamba. Jangan keluar kamar setengah langkah pun. Lausan, pergi ke makam kekaisaran dalam 10 tahun ke depan. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ayah udah. Baginda, Anda. SSST. Karena Anda sudah sadar akan ingatan masa lalu. Jangan lagi berpura-pura menjadi gadis kecil di hadapanku. Di hadapanku. Aduh, kapan aku ketahuan? Bagaimana Anda mengetahuinya? Oh, anakmu juga baru tahu tidak lama ini. Tak disangka di dunia ini benar-benar ada reinkarnasi. Si imut ini gila lagi. Aku tidak punya anak sebodoh ini. Baiklah, aku jujur saja, aku memang reinkarnasi. Anda tidak akan membunuhku karena menganggapku monster, kan? Sepertinya ayah Anda sangat tidak puas dengan hamba. Itu masih belum boleh bocor, bahwa hamba bisa mendengar pikirannya. Kalau tidak, hamba harus jadi putra mahkota lagi. Mana ada? Putra mahkota umur 40 tahun. Tidak akan. Anda bercanda. Hamba. Ada hal penting yang ingin ku minta pendapat. Minta pendapat tentang apa? Masalah pengungsi di Qingzhou. Hamba sudah mengirim orang untuk bantuan, tapi tak disangka bencana ini. Semakin parah, rakyat mengungsi. Sudah membanjiri ibu kota. Hamba tidak tenang. Itu karena Anda bodoh, di awal jadi kaisar bijak, di akhir jadi tiran. Kalau Anda mati lebih cepat, masih bisa dapat nama baik. Mohon ajari hamba. Kalau begitu aku akan mengkritik Anda mengirim apa sih? Kumpulan orang-orang bodoh. Menteri Keuangan mengambil setengah. Inspektur Kekaisaran mengambil setengah dari setengah, gubernur mengambil lagi. Setengah dari setengah dari setengah, setiap hari mengambil setengah. Tidak ada habisnya ya. Dengan begini, berapa yang sampai ke pengungsi? Pengungsi itu bapakmu ya, masih juga tidak memberontak. Baiklah bajingan-bajingan ini. Berani-beraninya menipuku. Aku akan membunuh mereka semua. Kalau Anda tidak bodoh, mereka berani. Anda istirahat dulu, aku akan urus urusan pemerintahan. Baik ayahanda, Anda juga jaga kesehatan ya. Aku harus cepat kabur, identitasku ketahuan oleh si imut. Ayahanda masih mau kabur? Si tua bangka, pikir aku pasti mati. Aku justru akan membuatmu melihatku. Membalikan keadaan, keluarkan dekret kerajaan. Putri Aning setia pada negara dan peduli pada rakyat. Mulai besok, dia diizinkan menghadiri sidang kerajaan sebagai putri. Baik. Sial, penyakit kaisar semakin parah. Bahkan ingin menyerahkan tahta kepada kaisar senior. Tidak, bagaimana bisa aku juga? Penyakitku juga semakin parah. Aku kesal. Si manis tidak hanya mengawasiku, tapi juga memaksaku menghadiri sidang pagi pukul 8. Tunggu, ini aneh. Kalau dia tahu aku berasal dari masa depan, kenapa masih sangat hormat padaku? Apakah kemampuannya menerima begitu kuat? Hari ini, aku akan mengembalikannya. Untukmu. Ayah. Anakmu baru saja mengetahuinya. Tak kusangka di dunia ini benar-benar ada reinkarnasi. Apa yang dia sebut kebangkitan kebijaksanaan, bukanlah perjalanan waktu. Tapi mengiraku sebagai ayahnya yang bereinkarnasi? Kaisar tiba. Aning juga datang. Naiklah,
Berikan tempat duduk. Baik. Ini tidak pantas. Aduh, leluhur kecil. Leluhur, memberikan tempat duduk di sidang kerajaan adalah kehormatan yang sangat besar. Aku bahkan tidak bisa bangun pagi pukul 8, sekarang pukul 5. Sudah dipaksa datang. Seharusnya diberi tempat tidur. Aku juga ingin tempat tidur. Mimpi. Menghadiri sidang kerajaan adalah hak istimewa putra mahkota. Dia anak haram dari Selir, pantaskah? Bagaimana kalau anakmu? Sudah berapa kali ibu mengajarimu, kau lupa lagi. Pekerjaan kotor seperti ini seharusnya diserahkan pada bawahan. Si tua bermarga Zhuang itu, bukankah ingin menyerah? Biarkan dia buktikan layak jadi anjing. Apa yang telah diberikan pada kaisar? Hingga berani melanggar tradisi seperti ini? Paduka, putri ke-9 sebagai wanita, menghadiri politik melanggar aturan leluhur. Apalagi putra mahkota sudah ditunjuk. Hanya putra mahkota yang boleh berpolitik. Menurut hamba, keputusan Paduka merusak negara. Perkataan Tuan Zhuang sangat benar. Tidak pantas putri menghadiri sidang kerajaan. Apalagi duduk. Putra mahkota pun tidak mendapat perlakuan seperti itu. Benar? Cepat suruh si manis mengusirku pulang. Aku bisa tidur lagi. Aku punya pertimbanganku. Putri ke-9 bijaksana sejak lahir. Tidak bisa dibandingkan dengan pangeran lain. Jangan bahas lagi. Tapi hamba dengar putri ke-9 memukul pangeran di istana. Perilaku buruk, saat baru masuk istana, sikapnya malas-malasan. Merusak citra kerajaan, pasti karena didikan permaisuri Shu yang tidak ketat. Hamba berpendapat, putri ke-9 perlu diberikan pendidikan tata krama yang lebih ketat. Dan permaisuri Shu harus dihukum. Tua bangka, berani-beraninya menyalahkan aku dan ibuku. Apa aku makan berasmu? Atau menggali kuburan leluhurmu? Kamu, kasar sekali, tidak tahu sopan santun. Sanggyo. Menghina sidang kerajaan. Hamba berbicara jujur. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan. Almarhum Kaisar sudah lama tidak merasakan. Dikepung oleh orang-orang tua ini, kan? Ayah, ada apa? Yang Mulia. Menurut kalian, apa yang harus Kaisar lakukan? Hukum berat putri ke-9, berikan keadilan untuk Tuan Zhuang. Setidaknya dicambuk, lalu dikeluarkan dari istana. Ayah, hamba setuju dengan pendapat Tuan Zhuang. Li, perkataan dan tindakan adik ke-9 tidak berdasar. Tapi untungnya masih kecil, bisa diserahkan pada Ibu Suri untuk dididik. Benar-benar. Pangeran mahkota benar, pantas menjadi calon penerus tahta. Kali ini aku memanfaatkan situasi, mengirim si manis ini ke sisi Ibu Suri untuk dididik. Ibu Suri pasti senang. Pangeran mahkota ini, di depan si manis lemah lembut, di depanku, berani menyerangnya. Dan tua bangka ini, ternyata ayah dari Selir Zhuang. Si manis menyelidiki korupsi, tapi tidak sampai ke dia. Kerja yang tidak becus. Dan kamu masih nonton saja? Baik-baik. Anak tidak berbakti karena ayahnya salah. Hari ini akan kutunjukkan apa itu. Ayah yang penyayang dan anak yang berbakti, membuat semua orang terharu. Jangan-jangan almarhum Kaisar ingin. Menapolangit. Fei Wenjun Juan. Song Xiao Dijun, Wan Shou Dijun, cepat masuk ke tubuhku. Dia memanggil nama Taois almarhum Kaisar. Pejabat tidak setia, anak tidak berbakti, cucu juga tidak berbakti, memaksa Kaisar menampakkan wujud asli. Masih tidak memberi Kaisar tempat duduk? Dia bilang apa? Sungguh tidak tahu diri. Yang Mulia, anak ini berniat jahat, pantas dihukum mati. Si manis minjir, ayahmu membersihkan pemerintahan untukmu, masih tidak tahu terima kasih. Ayah, ternyata ayah ingin membantuku. Hamba memberi hormat pada almarhum Kaisar. Sial, mulutku terlalu cepat. Ini tidak pantas sama sekali. Para pengkhianat. Sudah bertemu almarhum Kaisar, mengapa tidak memberi hormat? Putri ke-9 benar-benar dirasuki almarhum Kaisar.
Adegan ini, kok rasanya familiar ya? Berpura-pura kesurupan. Yang mulia, jangan tertipu olehnya. Dai bohongi. Bagaimana jika aku sudah tahu sejak awal, dia adalah reinkarnasi almarhum kaisar? Pantas saja. Ternyata inilah alasan Baginda mengizinkan putri ke-9 ikut dalam urusan negara. Hormat kepada almarhum kaisar. Kursi naga jelek ini, enggak nyaman dibanding sofa di rumahku. Sofa? Apakah yang dimaksud almarhum kaisar adalah kursi naga dari dunia dewa? Tidak mungkin. Kalian semua dibohongi. Zhuang Weiyong, dulu aku yang mengangkatmu. Beginikah caramu menjabat sebagai wakil menteri keuangan? Aku bahkan masih besanmu, meski putrimu itu wanita jahat tak tahu malu. Bangsat. Anakku hanya memenjarakannya di istana terpencil. Tapi kamu, beginikah balas budimu pada sang kaisar? Hamba setia pada Baginda, bersedia berkorban. Masih tidak jujur? Kalau begitu, coba jelaskan Tuan Zhuang. Mengapa pajak tahun ini berkurang 30% dibanding tahun lalu? Perlu aku beritahu berapa yang kamu korupsi? Hamba tidak bersalah. Penurunan pajak karena bencana. Laporan dari daerah menyatakan bencana parah mempengaruhi pendapatan. Berani membohongi atasan? Catatanmu di Kementerian Keuangan belum bersih. Pejahat ini berani korupsi. Baginda, Zhuang Weiyong, kamu mau mengaku sendiri atau aku yang periksa pembukuanmu? Jika kamu jujur, aku hanya menghukummu sendiri. Tapi jika aku temukan bukti, aku bunuh 3 generasimu. Baginda, hamba pantas mati ribuan kali. Pengawal, serang dia dan bunuh 9 keluarganya. Aduh serem banget, emang pantas dijuluki kaisar paling kejam sepanjang masa. Sekali marah langsung bunuh, sama sekali tidak bisa dipercaya. Kamu, aku lupa, siapa namamu? Hamba lupa, bukan, hamba. Hukuo Song, hamba lulus ujian kerajaan tahun kedua. Setelah almarhum kaisar wafat, jadi almarhum tidak mengenal hamba. Oh, lupa ya? Untung ada di buku, kalau tidak, aku tidak bisa menghukummu. Bukan lupa. Jelas-jelas Hukuo Song. Kenapa aku yang masih bayi harus ikut rapat pagi? Buku? Jadi almarhum kaisar bisa meramal masa depan. Karena sebelum bereinkarnasi sudah membaca buku, pasti itu kitab langit. Hukuo Song, kamu sebagai wakil menteri pekerjaan umum, bersekongkol dengan Zhuang Weiyong, berkali-kali menggunakan alasan memberantas perampok untuk menipu dana, dan sengaja merusak persenjataan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan dalih memperbarui senjata, mengisi kantong sendiri. Apa kamu tahu dosamu? Meja apa ini? Keras sekali. Bajingan ini berani sekali. Paduka, hamba tidak bersalah. Kamu pikir Zhuang Weiyong sudah mati? Lalu tidak ada bukti lagi? Uang haram hasil korupsimu disimpan di peti mati di bawah makam ayahmu. Kira aku tidak tahu? Yang mulia, ampunilah hamba. Pengawal, gali makam ayahnya. Dan kamu, dia melakukan apa ya? Yang mulia, Paduka, hamba mengaku bersalah. Hamba mendirikan rumah bordil, Tuan Zhuang dan Tuan Hu. Juga pemegang saham. Tapi hamba hanya ingin cari untung kecil. Tidak mencuri uang negara sepeser pun. Ternyata, dia yang buka ya. Si imut ini punya banyak orang berbakat ya. Dasar tidak berguna, seret dia keluar. Giliranmu kuku terseng. Kakek kaisar. Cucu tadi tidak tahu kakek kaisar muncul, menghina kakek kaisar. Mohon kakek kaisar mengampuni. Hampeha, sekarang baru takut? Barusan kamu bilang aku bertindak semaunya, malas-malasan. Penuh noda, mempermalukan keluarga kerajaan, pantas dihukum mati? Kakek kaisar, cucu tidak bilang sebanyak itu. Tidak berani mengaku. Cucu salah, cucu pantas mati. Almarhum kaisar masih picik juga ya. Sudahlah. Anggap saja sebagai pelajaran untuk pangeran mahkota. Si imut tidak tegas, masa sekarang malah menyimpan pedang? Pangeran mahkota kan cucumu sendiri, anak kandungku. Apalagi calon penerus tahta. Mana mungkin aku membunuhnya?
Kalau tidak salah ingat, pangeran mahkota ini sepertinya bukan anak kandung si imut ya? Apa? Permaisuri dulu untuk naik tahta, menenggelamkan anak perempuannya yang baru lahir. Menggunakan anak laki-laki kakaknya, mengaku sebagai pangeran mahkota. Istri si imut ini memang kejam semua. Pangeran mahkota yang aku besarkan lebih dari 10 tahun ternyata anak orang lain? Pantasan almarhum kaisar hanya ingin kabur. Aku hampir saja menyerahkan kekuasaan kepada orang luar. Dosa besar. Aku bunuh kau anak durhaka ini. Paduka, jangan. Ayah. Aku hanya ingin menakut-nakuti pangeran mahkota. Si imut tidak serius mau membunuhnya kan? Dia sangat berbakti loh. Pangeran mahkota sudah mengakui kesalahan, mohon pengampunan, Yang Mulia. Hukuman kecil, lari dari hukuman besar. Cepat pergi. Paduka, tenanglah. Aku harus tenang. Jika membunuh pangeran mahkota di istana, aku tidak bisa menjelaskan pada rakyat. Jika skandal ini terbongkar, aku hanya akan menjadi bahan tertawaan seluruh negeri. Si imut sepertinya benar-benar kecanduan membunuh. Sudahlah, aku tak mau berpura-pura lagi. Kalau dia benar-benar marah, aku yang bertubuh kecil ini tidak akan tahan dipenggal. Diutai Shang Lao Jun mengkadiku untuk memotong Alicia. Kalian semua, baik-baiklah. Ini di mana? Kok aku bisa duduk di sini? Para menteri, kenapa kalian menatapku? Bukannya harus sidang kerajaan? Mari kita mulai. Hari ini aku lelah. Sidang ditutup. Baik. Sidang ditutup. Pulang kerja. Aning. Ikut aku ke ruang belajar kekaisaran. Oh. Kenapa si mutvayanya muram? Jangan-jangan tadi aku terlalu bersemangat bermain? Terbongkar? Tidak mungkin. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah figuran terkenal di drama pendek. Para pria dan wanita cantik di Hongguo. Semua memuji aktingku. Apa yang diucapkan almarhum kaisar ini? Jangan-jangan kebangkitan kebijaksanaan malah merusak otaknya? Ayah, kamu masih di sini? Sudah kuduga aktingku sempurna. Tapi aku tidak mau lagi jadi ayah si imut. Kalau sampai dia menempel, aku tidak bisa kabur. Ayah, kepalaku sakit sekali. Kamu memanggil siapa? Almarhum kaisar ternyata ingin memerangku. Untung aku tidak mengungkapkan. Bisa mendengar pikirannya. Kalau kamu memerangku, harus memanggilku ayah. Ini pilihanmu sendiri. Tidak apa. Kamu pikir begini aku tidak bisa mengorek informasi darimu? Aku tanya, menurutmu bagaimana pangeran mahkota? Pangeran mahkota? Dibesarkan oleh bibinya sang permaisuri. Sama sekali tidak punya sifat jantan. Diam-diam malah bergaul dengan para kasim yang tampan. Kakak pangeran mahkota baik sekali. Pasti akan menjadi kaisar bijak. Seperti ayah nanti. Sudah kuduga kamu tidak jujur. Tapi keluarga permaisuri pengaruhnya besar. Kalau langsung mencabut gelar pangeran mahkota, bisa timbul masalah. Kaisar, permaisuri meminta audiensi. Tepat sekali waktunya. Persilakan masuk. Putri Aning juga ada di sini. UR memberi salam pada permaisuri. Aning sedang menemaniku memeriksa laporan. Permaisuri, ada apa kau datang? Permaisuri memang kejam, tapi tubuhnya tidak buruk. Si imut benar-benar beruntung. Tua-tua keladi. Yang Mulia, hamba mendengar UR hari ini di istana. Telah bersikap kurang ajar, ini kesalahan hamba dalam mendidik. Karena UR bersikap kurang ajar, hamba khusus datang untuk memohon hukuman. Kau memang bersalah. Putra mahkota sebagai calon penerus, egois dan picik, sama sekali tidak berbudi luhur. Seperti inikah caramu mendidiknya selama ini? Hamba sudah menyadari kesalahan, mohon Yang Mulia berbelas kasih. Beri UR kesempatan untuk memperbaiki diri. Kukira si imut tahu sesuatu, ternyata tidak. Sampai mati pun dia dibohongi oleh permaisuri. Karena kau sudah mengakui kesalahan, kami akan memberinya satu kesempatan lagi. Jika tidak memperbaiki diri, jangan salahkan kami yang tidak berbelas kasih.
Hamba pasti akan mengingat baik-baik nasihat Yang Mulia. Pulang dan mendidik Yuer dengan ketat, tidak akan membuat Yang Mulia khawatir lagi. Permaisuri. Ayah dan kakakmu sudah bertugas di perbatasan selama 3 tahun. Sudah saatnya mereka pulang untuk berkumpul bersama. Benarkah? Hamba atas nama ayah dan kakak, mengucapkan terima kasih atas kebaikan Yang Mulia. Jika tidak ada urusan lagi, kau boleh mundur. Didiklah putra mahkota dengan baik. Jangan membuat kami kecewa lagi. Baik. Kapan si Imut menyuruh Ula gue? Ula siong kembali? Alur cerita menyimpang, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kamulah yang tidak beres. Yang Mulia malah menyuruh Hilyanyu menemani membaca laporan di ruang kerja. Ini adalah perlakuannya. Tidak pernah didapatkan oleh putra mahkota. YZ ini ternyata bisa membuat almarhum kaisar merasuki dirinya. Keluarga Liu, aku sudah memberi kesempatan pada kalian berdua. Tapi kalian tidak hanya tidak tahu diri, malah berani membuat masalah. Kali ini, lihat siapa yang bisa menyelamatkan kalian. Nyonya Shufei, ada pelayan baru yang masuk ke istana. Hamba khusus memilih beberapa yang cerdas untuk dihadiahkan pada Nyonya. Terima kasih atas kerja keras Kepala Chen. Asal Nyonya puas, hamba akan undur diri dulu. Ibu, aku pulang. Yuer pulang, kenapa sampai larut malam? Itu karena si kecil. Ibu, mereka ini siapa? Mereka adalah orang baru yang dikirim oleh kantor dalam, karena kau sudah pulang. Pilihlah yang kau suka untuk melayanimu. Baiklah. Orang ini aneh, kakak. Siapa namamu? Hamba bernama Cayu. Ibu, aku mau dia. Baik, terserah kamu. Ibu Suri, kenapa wajahmu tidak bersemangat? Coba lihat ini. Baiklah, pergi bermain sendiri. Mendiang kaisar menampakkan diri. Ula Gui Ula Siong kembali ke ibu kota. Dua hal ini agak aneh. Ibu Suri tidak perlu khawatir, mendiang kaisar sudah meninggal selama bertahun-tahun. Jangan katakan mendiang kaisar menampakkan diri, bahkan jika dia benar-benar hidup kembali. Tidak akan menghalangi rencana kita. Adapun ayah dan anak keluarga Wula, hanya membawa beberapa pengawal pribadi kembali ke ibu kota. Tidak perlu ditakuti. Jangan terlalu meremehkan. Kita kembali ke istana lebih awal. Ibu Suri, mengapa terburu-buru seperti ini? Malam ini kita masih harus. Hanya tinggal beberapa hari lagi, jika tidak segera melarikan diri dari istana. Aku harus menemani ibu dan si kecil dalam kuburan. Kaiwa. Cayu ini memang bermasalah. Naonya, menamla air. Sudah capek, taruh saja di meja. Nyonya, sudah dituang, minumlah selagi hangat. Ibu, jangan minum. Siapa yang menyuruhmu datang? Hamba tidak mengerti maksud putri. Tidak mengerti? Aku jelas melihatmu menggunakan sapu tangan. Mengelap cangkir teh ibu. Ini cacar. Naonya, ampun. Putri, ampun. Hamba tidak sengaja. Keras kepala ya. Baru dengar ada wabah di antara pengungsi. Kamu langsung muncul. Aku akan melaporkan ke ayah. Ayah sangat suka menghukum mati 9 generasi. Yujian yang menyuruh hamba melakukan ini. Jika hamba tidak melakukannya, orang tua dan kakak laki-laki hamba akan mati. Yue Jian.
Apakah dia dayang pribadi permaisuri? Mengapa? Mengapa harus membunuh kami, ibu dan anak? Istana belakang ini memang bukan tempat untuk manusia. Kau tahu bahwa menyakiti selir istana dan keturunan kerajaan adalah kejahatan yang dihukum mati. Hamba juga terpaksa. Mohon ampun dari Nyonya dan Putri, hamba tidak akan berani lagi. Ini kesempatan baik untuk melarikan diri. Lebih baik gunakan kesempatan ini untuk pura-pura sakit. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Asalkan Putri dan Nyonya mau memaafkan nyawa hamba. Hamba bersedia melakukan apapun untuk Putri dan Nyonya. Kamu hanya perlu menyebarkan berita bahwa aku dan ibu tertular cacar. Ah? Nyonya, apa yang membuatmu begitu panik? Baru saja Cayu datang memberitahu. Nyonya Liu dan gadis kecil itu, keduanya terkena cacar. Kerja bagus. Sampaikan perintahku untuk mencegah cacar. Menyebar dari Istana Zhaoyang. Segera kunci Istana Zhaoyang. Lakukan dengan rapi. Hamba menjadi. Atas perintah permaisuri, penghuni Istana Zhaoyang terjangkit cacar. Untuk mencegah cacar menyebar dari Istana Zhaoyang, mulai hari ini, kunci Istana Zhaoyang. Maksud permaisuri adalah tidak ingin melihat orang-orang di sini keluar hidup-hidup, mengerti? Bawahan menjadi. Kebakaran. Kebakaran. Istana Zhaoyang Kebakaran. 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 Istana Zhaoyang Kebakaran. Almarhum Kaisar, cepat, panggil orang untuk memadamkan api. Baik, Kebakaran. Kebakaran. Istana Zhaoyang Kebakaran. Cepat panggil orang memadamkan api. Cepat pergi. Mengapa belum memadamkan api? Paduka, para pelayan Istana Zhaoyang terjangkit cacar. Lalu bagaimana dengan Selir Shu dan Putri Aning? Yang terjangkit cacar adalah adik Selir Shu dan Putri Aning. Cacar sangat menular. Jika menyebar di istana, akibatnya akan sangat buruk. Paduka, hamba juga mempertimbangkan kepentingan umum. Jadi, kau yang mengatur untuk membakar dan membunuh Selir Shu dan Putri Aning? Permaisuri, kau sangat berani. Paduka, tenanglah. Hamba juga demi keamanan harem. Ayah, jika ada sesuatu yang terjadi pada mereka lagi, aku akan meminta pertanggungjawaban. Paduka begitu peduli pada si cantik dan si manis itu. Paduka, api di Istana Zhaoyang sangat berbahaya. Paduka jangan nekat. Paduka, jaga kesehatan Anda. Pergi. Siapa yang berani menghalangiku, akan kupenggal kepalanya. Ayah, si manis datang menyelamatkanmu. Si manis tidak benar-benar akan masuk kan? Kalau begitu aku harus cepat lari. Jika tidak, akan ikut mati bersamanya lebih awal. Almarhum Kaisar baik-baik saja. Dia hanya ingin meninggalkanku. Paduka, Anda adalah tubuh mulia. Jangan sampai terluka karenanya. Jika ada sesuatu pada Anda, seluruh dunia akan kacau. Paduka, pikirkanlah baik-baik. Permaisuri benar sekali. Selir Shu dan Putri Aning terkena cacar. Itu sudah takdir mereka. Ternyata Yang Mulia tidak terlalu memperhatikan ibu dan anak itu. Yang Mulia, pikiran Anda seperti ini adalah berkah besar bagi dunia. Hanya saja, sayang sekali untuk adik Selir Shu dan Putri Aning. Aku akan memastikan pengaturan pemakaman mereka dengan baik. Urusan ini kuberatkan pada permaisuri. Oh ya, Jenderal Wulagui dan Wulasyong sudah kembali ke ibu kota. Besok bawa putra mahkota, kita berkumpul bersama. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Besok, aku akan mengantarkan kalian sekeluarga untuk berkumpul selamanya. UR, apakah kita benar-benar harus pergi dari sini? Ibu tidak akan merasa berat hati kan? Di istana ini penuh dengan tipu muslihat, sedikit saja lengah akan celaka. Jika tetap tinggal, cepat atau lambat nyawa akan melayang. Kalau bukan karena permaisuri ingin membunuh kita, aku tidak akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak pergi sekarang, aku benar-benar akan tinggal untuk menemani kematian. Tak kusangka di usiamu yang masih kecil, sudah bisa melihat bahaya di istana. UR, kamu benar. Hanya saja,
Ini adalah istana. Jika ketahuan melarikan diri, itu adalah kejahatan besar. Sekarang semua orang mengira kita tewas dalam kebakaran. Jika ketahuan kita masih hidup, permaisuri tidak akan membiarkan kita. Baik, ibu akan mendengarkanmu. Asalkan bisa pergi, ibu akan pergi bersamamu. Hanya saja, penjagaan istana sangat ketat. Tenang, aku punya cara untuk keluar. Tapi ibu harus bersabar. Merangkak melalui lubang anjing. Asalkan bisa terlepas dari penderitaan, bisa bersama UR. Hidup tenang, apa artinya ini dibanding penderitaan? Ibu, ini dia tempatnya. Aku akan merangkak dulu, ikuti aku. Lubang anjing ini ternyata bisa dimasuki manusia. Aku harus kembali memberitahu ayah. Mau pergi kemana? Malam ini bulan sangat indah. Mari kita keluar melihat-lihat. Katakan, siapa yang punya ide ini? Ampun, Yang Mulia. Ini semua salah hamba yang ingin membawa UR keluar istana. Ah, rencana yang sempurna ini, bagaimana bisa ketahuan? Oh, jadi kamu. Kalau begitu jujur, mengapa ingin melarikan diri? Tentu saja karena tidak ingin tinggal untuk menemani kematianmu. Pasti si manis diam-diam menyuruh orang mengawasiku. Menyebalkan. Aku benar-benar bukan ayahmu. Dengan sikapmu yang saat menghadapi bahaya langsung lari tanpa peduli anak. Sama persis seperti saat melarikan diri dari negara musuh dulu. Masih bilang bukan ayahku? Hamba. Ayah, ada orang di istana yang ingin menyakiti aku dan ibu. Aku dan ibu terpaksa menyamar dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Sudahlah, kalau sudah tidak bisa lari lagi, permaisuri jangan salahkan aku. Balas dendam dan tebus kesalahan. Permaisuri yang ingin menyakiti kalian. Kok si imut bisa menjawab duluan, permaisuri diam-diam mengirim pelayan yang terkena cacar, menulari aku dan ibu. Lalu memanfaatkan ini untuk membakar istana Zhaoyang, begitu rapi. Bagaimana si imut bisa tahu? Kamu tidak perlu bicara, aku juga bisa menebak. Aku dengar, cacar di istana Zhaoyang ditularkan oleh seorang pelayan, sedangkan pelayan di istana. Semua berada di bawah tanggung jawab permaisuri. Aku yakin, ini pasti permaisuri yang sengaja mengatur, membuat kalian berdua tertular cacar. Lalu memanfaatkan ini untuk membakar kalian sampai mati. Wah, si imut mulai pintar. Segala hal, siapapun, tidak bisa lolos dari pandanganku. Ayah memang layak disebut kaisar terhebat sepanjang masa, sungguh bijaksana. Nyawa tinggal beberapa hari lagi, masih bisa sombong. Kalau bukan karena aku menemukan Cayu bermasalah, dan bersiap lebih awal, matamu yang seperti anjing ini hanya akan melihat 2 mayat. Tapi kenapa kalian tidak memberitahuku lebih awal? Di istana, apakah tidak ada orang yang kalian sayangi? Kalian sangat ingin pura-pura mati untuk melarikan diri. Tahukah kalian, jika bukan karena aku melihat kalian yang menyamar di kerumunan, aku sudah lama terjun ke dalam kobaran api itu. Pergi. Siapa yang berani menghalangiku, akan kupenggal kepalanya. Sial, aku sedikit terharu. Ini tidak boleh, Xiao Yuyu, kamu harus menjadi bayi yang tidak punya perasaan. Sudahlah, almarhum ayah belum tahu, aku sudah mengubah situasi kematian. Untuk apa aku berdebat dengannya? Yang Mulia, UR masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Semua ini adalah ide hamba. Mohon Yang Mulia jangan menyalahkan UR. Dia masih kecil. Dia sudah tua dan licik. Sudahlah. Yang penting selamat, untuk permaisuri. Aku akan memberikan keadilan untuk kalian. Permaisuri sangat licik, memberi aku obat. Mungkinkah ini juga ulahnya? Hamba berterima kasih kepada Yang Mulia. Sekarang benar-benar rugi besar, tidak bisa lari. Istana Zhaoyang juga dibakar. Aku tidak ingin tinggal di bekas kebakaran. Istana Zhaoyang tidak bisa ditinggali. Pindah ke istana Chonghua dulu. Hamba berterima kasih kepada Yang Mulia.
Kalau saja beberapa hari kemudian si penjahat tidak memberontak, aku bisa menjadi putri yang dimanja. Bahkan sesekali bisa menjadi kaisar tertinggi. Hidupku juga semudah membalikkan telapak tangan. Bete banget, harus kasih tahu si imut nggak ya? Beberapa hari lagi ada yang mau memberontak, biar dia waspada. Akhirnya mantan kaisar nggak tahan lagi. Udahlah, si brengsek itu keracunan parah, udah nggak bisa diselamatkan. Mending aku lepaskan niat menolong, hormati takdir orang lain aja. Ayah, jangan sibuk terus dengan urusan politik. Hidup ini singkat. Harus bisa menikmati hidup, makan enak, minum enak. Kalau ada keinginan yang belum kesampaian, coba deh diwujudkan. Si tua bangka. Kamu yakin banget kalau aku pasti mati? Aku akan tunjukkan padamu caraku. Aku ada yang mau tanya. Kamu ini kaisar, kok tanya-tanya terus sama anak 7 tahun? Duh, negara ini bakalan hancur tanpa aku. Si tua tak tahu malu. Ayah mau tanya apa? Pelayan itu jelas-jelas kena cacar. Tapi kenapa kalian berdua baik-baik saja? Ya jelas karena aku yang menyembuhkan cacar cayu, ayah. UR pernah baca di buku kuno, kalau cacar sapi bisa menyembuhkan cacar. Lalu dicoba ke si pelayan, ternyata berhasil. Buku kuno? Kalau memang ada, cacar udah punah dari dulu. Pasti itu ilmu dewa yang dia bawa waktu reinkarnasi. Cuma nggak mau jujur aja sama aku. Bisa nggak teknik ini disebarluaskan? Kalau bisa, rakyat yang kena cacar bisa diselamatkan. Tentu saja bisa. Paduka, hamba melihat sendiri UR menggunakan cacar sapi untuk menyembuhkan cacar cayu. Mungkin metode cacar sapi bisa diterapkan. Nggak usah buru-buru. Cari beberapa orang yang kena cacar dulu, diuji, biar yakin. Benar-benar aman. Putri memang bijak. Kalau nggak ada urusan lain, kalian istirahat dulu aja. Hamba pamit. Hamba-hamba yang hina menghadap Paduka Ratu dan Pangeran Mahkota. Ayah, kakak. Ini di rumah, nggak perlu kaku-kaku. Paduka Ratu. Tata krama tetap harus dijaga. Pelayan, sediakan teh. Tenir anak. Nyonya. Liu Si sekarang menjadi selir Shu. Apakah dia akan mengungkit kejadian tahun lalu? Kakak tidak perlu khawatir, Liu Si. Sudah ditangani oleh hamba. Apakah kebakaran di istana Zhaoyang tadi malam? Hamba hanya percaya, orang mati tidak bisa bicara. Bagus sekali. Tidak akan ada lagi yang menghalangi putra mahkota naik tahta. Kaisar, pengawal melapor, keluarga Jenderal Wula. Terceler kekar. Permaisuri dan putra mahkota pulang menjenguk. Sayangnya, mereka juga tertular. Keluarkan titah kaisar. Segera karantina keluarga Jenderal Wula. Lalu permaisuri dan putra mahkota? Dikarantina bersama. Baik. Permaisuri, kaisar akan membuatmu mengerti apa itu membalas dendam. Dengan cara yang sama. Manusia pada awalnya memiliki sifat baik. Manusia pada awalnya memiliki sifat baik. Setiap hari seperti ayam aduan. Harus menghadiri sidang dan belajar, bahkan tidak sempat kabur. Buddha 996 pun tidak seperti ini. Apakah nyawa ayam aduan bukan nyawa? Kaisar sengaja mengawasimu ketat. Kaisar tiba. Ayah. Si imut akhir-akhir ini sering mondar-mandir di depanku, menyebalkan. Tidak ingin melihatnya. Berani menganggap kaisar menyebalkan? Salahkan takdirmu terlahir sebagai putri kaisar. Hari ini kaisar akan keluar istana, UR. Mau ikut kaisar? Keluar istana?
Berarti aku bisa kabur? Nanti aku bilang mau pipis, tidak percaya? Si imut tidak mengizinkanku pergi. Ewewew. Ayah, bisa bawa ibu juga? Terlalu pintar. Selir Shu tidak bisa ikut. Ada menteri yang tertular cacar. Kaisar ingin kau periksa. Sudah tahu, si imut tidak mungkin baik hati. Ini jebakan untukku. Kaisar tiba. Hamba-hamba putra, selir menghadap yang mulia. Kenapa kamu? Putri Aning ternyata tidak apa-apa. Tidak hanya aku, ibuku juga baik-baik saja. Tapi kamu dalam masalah. Kamu terkena cacar, seluruh keluargamu terkena cacar. Ini yang disebut hukum karma. Berkat berkah dan perlindungan ayahanda, aku dan ibunda bisa selamat dari bencana ini. Bagus sekali, aku dan ibunda dulunya adalah tuan dan pelayan. Tentu saja aku juga berharap kamu selamat, keluarga Liu. Tak kusangka kalian berdua ibu dan anak, begitu kuat hidupnya. Paduka, jangan sekali-kali mendekat. Kami semua sudah tertular cacar. Aku datang kemari justru karena hal ini. Paduka, apa maksudnya? Paduka. Apa maksudnya? UR sedikit memahami cara mengobati cacar. Jadi aku bawa dia kemari untuk mengobati kalian. Seandainya tahu akan menyelamatkan permaisuri, dipukul pun aku tak mau datang. Si imut ini bodoh sendiri, masih menarikku ikut. Padahal bisa sekalian menyingkirkan pangeran palsu, malah harus menyelamatkan orang. Pantas saja selama ini jadi orang bodoh. Aku sudah punya rencana. Jangan bercanda dengan keluargaku. Aning hanya seorang anak. Bagaimana mungkin dia bisa mengobati cacar? Kamu tidak percaya Aning? Atau tidak percaya padaku? Aku tidak bermaksud begitu. Putri Aning dan ibunya. Dulu juga pernah terkena cacar, dan UR. Yang menyembuhkan mereka. Jadi si anak haram ini juga bisa mengobati cacar. Permaisuri. Aku pernah membaca di sebuah kitab kuno. Vaksinasi bisa menyembuhkan cacar. Ini adalah bekas vaksinasiku. Putri Aning, jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan keluargaku, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Aku membawa Putri Aning kemari. Sudah pasti ada keyakinan penuh. Hanya saja, sang jenderal sudah tua, mungkin saat ini. Kesempatan beristirahat, melepaskan jabatan dan pulang kampung, menikmati masa tua. Rupanya si imut ingin mengambil kembali kekuasaan militer, tidak terlalu bodoh juga. Ilmu kekaisaranku sudah melebihi guru. Kenapa? Sang jenderal tidak mau? Hamba bukan tidak mau, hanya saja. Ayahanda hamba, meski sudah tua, tapi urusan militer ditangani oleh kakak pasti tidak akan mengecewakan Paduka. Kemampuan Wulasyong, aku sudah tahu. Tapi aku punya tugas lain yang lebih penting untuknya. Belakangan ini, ambisi Sukunan semakin besar. Wulasyong, dia sudah menjaga perbatasan selama 3 tahun. Sudah berpengalaman melawan Sukunan Man, aku akan mengangkatnya sebagai Raja Zenan. Menetap selamanya di perbatasan selatan. Paduka, menetap selamanya di perbatasan selatan, apa bedanya dengan diasingkan? Apa? Permaisuri, tidak puas dengan keputusanku? Hamba tidak berani. Lalu, apakah sang jenderal tua juga meragukan keputusanku? Hamba bersyukur atas kemurahan hati Paduka, hanya saja. Penyakit permaisuri dan putra mahkota. Tidak bisa ditunda, harap Paduka segera meminta Putri Aning untuk mengobati permaisuri dan putra mahkota. Aku. Paduka. Ayah. Putra mahkota adalah pondasi kita, selama dia selamat. Keluarga Wula tidak akan runtuh. Pengawal. Anakku, ini bukan pelayanmu? Bagaimana bisa? Ini juga bukan cacar sapi. Bagaimana mungkin aku membiarkan para pemberontak ini mengobati mereka? Tampaknya si anjing ini sama sekali tidak berniat membebaskan keluarga permaisuri. Dia ingin menukar kekuasaan militer dengan cacar sapi palsu. Tapi di alur cerita aslinya tidak ada adegan ini. Aku yang mengubah alur cerita. Apa ini?
Jawab permaisuri, ini disebut jarum suntik. Alat untuk vaksinasi yang kubuat sendiri. Biarkan hamba yang membantu Paduka divaksin. Sudahlah, biar kau yang menyakiti aku dan ibuku. Nanti akan kutusuk kau dengan keras. Sifat pendendam ini sangat mirip denganku. Memang pantas menjadi ayahandaku. Permaisuri, kalian semua berbaliklah. Angkat handhamu. Apa? Bukankah vaksinmu disuntikan di lengan? Paduka salah paham, vaksin harus disuntikan di pantat, baru kemudian bekasnya akan muncul di lengan. Sama seperti menanam benih. Jangan bohong padaku, gadis kecil. Ayahanda, permaisuri tidak percaya padaku. Permaisuri adalah istriku, menantumu. Orang tua brengsek, kau tahu ini tidak pantas? Ayahanda, lebih baik aku pergi saja. Pergi kemana? Suntik, permaisuri. UR tidak berbohong, dia benar. Memang harus disuntikan di pantat. Permaisuri akan memperlihatkan pantatnya, kalian semua cepat berbalik. Aduh, Elian Jue, kau senggah aja? Permaisuri, vaksinasi memang sedikit sakit, tapi kau adalah ibu negara. Cuma sakit begini aja nggak tahan? Aku lihat kamu jelas-jelas. Permaisuri, aku baik hati bawa UR buat vaksinasi. Kamu memang tidak suka UR atau tidak suka aku? Hamba tidak berani. Aku tahu kamu gak berani. Putra mahkota. Giliranmu. Kakak, bisakah kamu lebih pelan? Kak putra mahkota tenang. UR akan pelan-pelan. Dasar lemah. Baru divaksin aja sudah merengek begitu. Masa depan kerajaan ini bagaimana mau kuberikan padamu? Ayah, Sudah. Gelar putra mahkotaku sepertinya perlu dipertimbangkan lagi. Yang mulia, putra mahkota masih terlalu muda. Mohon Yang Mulia pertimbangkan sekali lagi. Yang mulia, ini semua kesalahan hamba yang tidak bisa mendidik. Hamba akan bawa pulang dan didik dengan keras, mohon beri kesempatan. mungkin kamu dan putra mahkota tidak akan pernah kembali ke istana. Tua, giliranmu. Ini akan dibicarakan lagi setelah kalian sembuh dan kembali. Permaisuri, kamu dan putra mahkota tinggal di sini untuk berobat. Aku tidak ingin orang di dalam bisa keluar lagi. Baik. Dasar brengsek. Ternyata mau membasmi keluarga permaisuri. Tapi bukannya dia tidak tahu identitas asli putra mahkota? Kok sampai mau bunuh putra mahkota juga? Sadis banget. Aku ternyata sudah membesarkan anak keluarga Ula selama belasan tahun. Hampir saja menyerahkan kerajaan kepada orang lain. Bunuh mereka. Masih belum cukup untuk meluapkan amarahku. Yang mulia, Ibu Suri pulang. Kok sepertinya Kaisar sebelumnya sangat ketakutan? Ibu Suri pulang lebih cepat. Habis. Jangan-jangan si brengsek mati duluan? Apa aku masih sempat kabur? Bukannya pemberontak itu kelompok permaisuri? Kok aku masih mati? Kamu bilang apa? Aku tadi ingat mimpi buruk semalam. Di mimpi itu selalu ada orang jahat yang mau celakakan aku. Dia kok tahu apa yang kupikirkan? Apa aku berhalusinasi? Si brengsek semakin gila aja. Kayaknya aku harus cepetan cari cara kabur dah. Hampir ketahuan kalau aku bisa dengar pikirannya. Mungkin. Ibu Surilah dalam pemberontaknya? Hari ketiga Ibu Suri pulang, si brengsek akan mati. Seluruh istana dibantai. Nggak boleh. Aku harus cepetan cari cara kabur. Aku nggak mau ikut mati. Ibu Suri kan ibuku sendiri. Bertahun-tahun aku tidak pernah jahat padanya. Masa dia mau memberontak dan membantai seluruh keluarga kerajaan? Jalan Chang'an paling ramai, hari ini lagi festival Xia Yuan Jie. Pasti ada pesta lampion, banyak orang, paling cocok buat kabur. Ayah, ini Jalan Chang'an? Aku sangat ingin turun dan jalan-jalan. Hari sudah sore. Lain kali ayah akan menemanimu jalan-jalan.
Hari ini festival Xia Yuan, ada pesta lampion. Lain kali tidak akan ada lagi. Baiklah, kalau kamu ingin pergi, ayah akan menuruti keinginanmu kali ini. Berhenti. Ayah ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Dengan banyaknya orang, asalkan langkahku cepat. Tidak ada yang bisa menemukanku. Pengawal. UR ingin jalan-jalan hari ini, segera bersihkan orang-orang yang tidak perlu. Untukku. Baik, orang-orang yang tidak perlu, cepat minggir. UR. Hari ini ayah akan mengajakmu jalan-jalan. Kamu terlalu otoriter. Apa jalan ini milikmu? Kamu langsung membersihkannya. Hahaha, di bawah langit ini, semua adalah milik raja. Tentu saja ini semua adalah rumah ayah. Tiba-tiba aku tidak ingin jalan-jalan lagi. Berhenti. Ayah, aku kebelet pipis. Ada 3 hal yang tidak bisa ditahan. Si anjing ini tidak mungkin ikut turun untuk pipis bersamaku, kan? Yang Mulia Putri, silakan buang air di sini. Dasar anjing, kamu benar-benar anjing. Kalau tidak punya cara seperti ini, bagaimana ayah bisa memerintah dunia? Yang Mulia Putri, apakah Anda masih menggunakan pispot ini? Tidak. Apa yang dilakukan Xiao Er? Mata-mata yang dikirim melaporkan, hari ini Yang Mulia pergi ke rumah Wula untuk menjenguk Wu Lagu Wu La Xiong. Termasuk permaisuri dan putra mahkota, semua tertular cacar. Diisolasi di rumah. Mereka berdua baru saja kembali ke ibu kota. Bagaimana bisa tertular cacar? Konon beberapa waktu lalu, ada orang di istana yang tertular cacar. Mungkin permaisuri dan putra mahkota tertular saat pulang menjenguk keluarga. Bahkan langit membantu kita. Tanpa ayah dan anak Wula, tinggal menunggu racun bekerja. Tidak akan ada yang bisa menghalangi rencana kita. Hahaha. Bagaimana dengan tugas yang kuperintahkan? Hamba sudah memberikan obat kepada Xiao Ping di dapur istana. Tidak pernah terlewat. Bagaimana kesehatan Yang Mulia belakangan ini? Menurut pelayan yang melayani di depan, hari ini nafsu makan Yang Mulia tidak baik. Wajahnya juga terlihat tidak sehat. Pergi ke depan dan beritahu. Katakan bahwa aku sudah lama tidak tinggal di istana, sangat merindukan Yang Mulia. Mohon Yang Mulia datang untuk berbicara. Baik. Yang Mulia, Yang Mulia. Ibu Suri sangat merindukan Anda, khususnya meminta dapur istana menyiapkan hidangan favorit Yang Mulia. Silakan Yang Mulia lewat. Datang. Penjahat akan bertindak. Ibu Suri ini untuk memastikan kondisi si anjing keracunan. Aku ingat waktu ini. Racun dalam tubuh si anjing sudah merasuk ke 5 organ dalam. Sudah tidak bisa diselamatkan. Ngomong-ngomong, Ibu Suri dibandingkan permaisuri tidak kalah kejam. 1 menenggelamkan putri sendiri. 1 meracuni anak sendiri. Tak kusangka yang akan membunuhku adalah ibuku sendiri. Ayah, aku pergi dulu. Aku sudah berjanji pada Putri Aning. Malam ini akan menemaninya makan. Raja tidak boleh ingkar janji. Kembali laporkan pada Ibu Suri. Aku akan menemuinya lain kali. Bukan, kapan aku memintanya menemaniku makan? Benar-benar mau melihatku mati begitu saja? Begini caranya jadi ayah? Masih belum pergi? Baik, hamba akan melapor pada Ibu Suri. Aku tidak akan dibenci oleh ibu si anjing, kan? Sepertinya. Harus cepat meminta ibu terus membereskan barang dan kabur. Dulu kau memanggil Ibu Suri, kekasih. Sekarang jadi, ibu si anjing. Yang Mulia, racun Yin Yusan dalam tubuh Anda hampir hilang semua. Sisanya sangat sedikit, tidak masalah. Kondisi tubuhku tidak boleh bocor sedikit pun. Atau aku akan mengambil kepalamu. Dengar tidak, tadi malam Yang Mulia tiba-tiba sakit parah. Xiao Cui yang bertugas melihat langsung, Yang Mulia muntah darah banyak sekali. Tapi aku dengar bukan sakit, Yang Mulia diracun. Mungkin waktunya sudah tidak lama lagi. Kau tidak mau hidup? Kalau kata-kata ini didengar orang lain, bisa kehilangan kepala. Si anjing kekerakunan, lihat waktunya. Dia selalu baik padaku, haruskah aku menjenguknya?
Almarhum ayah masih punya hati nurani. Hamba menghadap Yang Mulia. Permaisuri menyapa Yang Mulia. Bangunlah semua. Tiran ini wajahnya merah, tidak seperti keracunan parah. Jangan-jangan takut aku dan ibu khawatir. Sengaja pura-pura tidak apa-apa. Ayah, silakan duduk. Ayah, ini kue kembang ibu. Sangat manis dan lembut, silakan cicipi. Jarang sekali almarhum ayah begitu antusias padaku. Makan lebih banyak. Kalau sudah mati, tidak bisa makan lagi. Tidak bisakah Kaisar berharap yang baik untukku? Apa tujuan kedatanganmu hari ini? Oh. Selama bertahun-tahun, Ibu Suri beristirahat di luar istana. Sekarang Ibu Suri sudah kembali ke istana. Aku ingin membawa Yuer untuk memberi salam kepada Ibu Suri. Apa aku tidak membuatnya marah? Dia malah ingin mengirimku bertemu nenek moyang. Apa-apaan ini? Ibu Suri adalah istri pertamamu. Urutan generasi sudah kacau. Ibu Suri belum pernah bertemu Yuer, seharusnya dia pergi memberi salam. Aku tidak mau pergi, nanti nyawaku tidak aman. Bisakah aku tidak pergi? Harus pergi. Yuer, Ibu Suri adalah nenek kandungmu, tidak pergi memberi salam. Tidak sopan. Nyawa saja tidak aman, masih bicara soal sopan santun? Kaisar sebelumnya masih penakut seperti ini, dengan aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Ibu Suri, Yang Mulia membawa Putri Aning. Untuk memberi salam, persilakan mereka masuk. Anakmu memberi salam kepada ibu. Yuer memberi salam kepada Ibu Suri. Kamu Aninja? Ayo keskivi ke sampingku. Biar aku lihat baik-baik. Sial, apakah orang tua ini akan membunuhku? Orang tua? Apa? Itu panggilan sayang Kaisar sebelumnya untuk ibu? Ayo keskivi ke sampingku. Wajahmu memang manis dan menyenangkan. Berapa usiamu? Menjawab Ibu Suri, Yuer berusia 7 tahun. Tidak mungkin, Kaisar sebelumnya sudah meninggal lebih dari 20 tahun. Mengapa baru berinkarnasi 7 tahun yang lalu? Anak yang tahu sopan santun bisa mendapatkan kasih sayang Kaisar. Pasti juga anak yang berbudi baik dan cerdas. Ini, anggap saja sebagai hadiah pertemuan dariku untukmu. Yuer berterima kasih atas hadiah Ibu Suri. Hamba memberi salam kepada Yang Mulia. Bangun. Terima kasih Yang Mulia. Si pezinah muncul, tidak heran bisa melayani Ibu Suri dengan ketampanannya. Membuat Ibu Suri senang, memang tampan. Ibu Suri dan orang Kasim ini. Si bajingan belum tahu. Qin Li Heng, Kasim palsu ini. Sudah lama berselingkuh dengan Ibu Suri dan punya anak laki-laki. Kamu punya adik laki-laki sekarang. Bajingan, berani menipu Kaisar dan merayu Ibu Suri. Melakukan pemberontakan. Almarhum Kaisar dipermalukan begini, kok masih tenang-tenang aja? Wah dasar anjing, kok tatapannya gitu? Mau ngapain dia? Jangan macam-macam ya. Sekeliling sini udah dipenuhi, prajurit kayangan dan pemanah. Kalau sampai Ratu Janda, dan Qin Li Heng salah paham, kita bakal ditembakin sampai kayak saringan. Pantas almarhum Kaisar tenang. Selingkuhan datang sendiri aja ditahan. Kemampuan mengendalikan diri ini, aku jauh di bawah almarhum. Aku masih ada urusan negara harus diselesaikan. Aku bawa Xiao Yuewe pulang dulu. Lain kali aku datang lagi menjenguk ibu. Kaisar, ibu sudah lama tinggal di luar istana, jarang pulang. Hari ini ibu suruh Koki siapin makanan favoritmu. Mending makan sama ibu dulu baru pulang. Betul, Baginda. Bertahun-tahun ini Ratu Janda sering bicara pada hamba tentang Baginda, sangat merindukanmu. Mereka berdua terus cari kesempatan konfirmasi tingkat keracunan si anjing. Sekarang si anjing datang sendiri, udah jadi kura-kura dalam kuali. Mana mungkin mereka mau lepasin dia dengan mudah? Siapa yang jadi kura-kura belum tentu. Kalau sudah begini, ya sudahlah, terima kasih atas undangannya. Kebetulan, aku juga kangen banget sama masakan. Dapur ibu. Baik. Dasar tidak berguna. Nyawa aja hampir habis, mikirin makan mulu. Kalian sangat antusias? Aku akan penuhi keinginan kalian. Xiao ya. Ibu ingat, kamu paling suka sup tigarnya.
Ibu sengaja suruh orang masak pakai rebung termuda, daun goji, dan sayuran liar terbaru. Coba cicipin. Terima kasih ibu sudah ingat. Makanlah, nanti sudah tidak bisa makan lagi. Almarhum Kaisar. Tunggu saja kelanjutannya. Xiao Er, ibu dengar dari rumah sakit kerajaan. Kamu belakangan kurang sehat. Ibu di luar istana. Kenal seorang tabib ahli, nanti dia periksa kamu. Tabib ahli apa? Itu kan Antek yang nyiapin racun buat kalian. Ibu, putramu sehat-sehat saja. Tidak usah repot-repot. Kamu kan anak ibu, mana mungkin ibu tidak peduli. Baginda, Ratu Janda bolak-balik datang sendiri untuk mengundang tabib ini ke istana. Jangan sia-siakan niat baik Ratu Janda. Baik, aku nurut sama ibu. Ini dia. Adegan legendaris. Memang dasar anjing. Adik tiri Seibu, mirip banget sama dia. Ini pasti anak dari Ratu Janda. Dan Qin Li Heng. Ayah. Kekuatan mental mendiang Kaisar setinggi itu ya? Anak laki-laki selingkuhan di depan mata pun dia bisa tahan. Ibu Suri. Kenapa ada anak kecil di istana ini? Ini keponakan hamba. Dia memang tidak mengerti, suka memanggil sembarangan, karena Ibu Suri menyukainya. Diberi pakaian dan tinggal sebentar di istana, usianya masih kecil. Suka lari-larian kemana-mana, mohon maaf ya yang mulia. Istana ini sepi, jadi saya menyuruh Li Heng membawa keponakan masuk istana untuk menemaniku tinggal beberapa hari. Oh begitu ya. Anak kecil memang suka lari-lariannya. Tidak apa-apa, mana mungkin saya marah. Satu yang berani bicara. Dasar brengsek, memang racun sudah masuk otak, sudah tidak tertolong. Masih ada mood mengejekku? Jangan-jangan dia bukan mendiang Kaisar palsu? Su Jing, cepat bawa anak itu pergi. Ibu Suri. Anakmu sudah selesai makan, masih ada urusan negara yang harus ditangani. Tidak bisa menemanimu lagi. UR kamu sudah selesai makan? Cepat panggil tabib. Xiao Er, biarkan tabib memeriksa kondisi tubuhmu. Tidak akan lama kok. Tidak yakin dengan kondisi keracunan si brengsek. Ibu Suri tidak akan melepaskan kita pergi. Kalau begitu, saya akan tunjukkan gejala keracunan pada kalian. Ayah, kenapa denganmu? Bukannya si manis baru keracunan. Setelah pulang dari istana Ibu Suri, kenapa aku sedih melihatnya muntah darah? Ternyata masih hubungan ayah anak, di hati mendiang Kaisar masih menyayangiku. Xiao Er, kamu baik-baik saja? Ibu Suri. Sepertinya saya harus menengokmu lain kali. UR, topang saya. Ibu Suri, di mana Kaisar? Baru saja pergi. Kenapa bisa dilepas pergi? Tidak perlu diperiksa, saya baru saja melihatnya keracunan dengan mata kepala sendiri. Rencana kita sepertinya harus dimajukan. Setelah rencana besar kita berhasil, kita tidak perlu lagi hidup sembunyi-sembunyi. Hilian Xiao, kamu ini tiran. Sama sekali tidak layak menjadi kaisar kerajaan ini. Sooner or later akan menjadi milik keluarga Qin. Baru beberapa hari, si manis sudah kurus. Benar-benar sakit parah, racun sudah masuk ke seluruh organ. Apa saya selama itu? Ini salahku, kalau saja aku mengingatkan si manis lebih awal. Dia tidak akan keracunan sedalam ini, mungkin tidak perlu mati. Kaisar sebelumnya menangis. Sejak kecil, Kaisar sebelumnya hanya memukul dan memarahiku. Anehnya, dia bisa menangis untukku. Sebenarnya aku. Sudahlah, yang jelas si manis pasti mati. Lebih baik aku kasihan pada diriku sendiri. Waduh, jangan-jangan dia mati duluan. Cepetan cari cara kabur. Selamat tinggal, si manis. Kamu benar-benar tidak merasa tidak enak badan? Menurutmu, apakah aku terlihat seperti yang masalah? Memang tidak terlihat seperti keracunan. Allerseratania. Kok beda dengan yang kubaca ya?
Kehadiranku mengubah alur cerita. Sudahlah. Yang penting si manis tidak keracunan. Lebih baik aku ajak dia kabur bersamaku, setidaknya bisa selamat. Ayah, pergi kepadaku. Istana Penibahaya, mari pergi bersamaku. Akhirnya peduli juga dengan keselamatanku. Aku hampir mengira. Kamu adalah batu yang tak bisa dihangatkan, hanya memikirkan keselamatanmu sendiri. Aku adalah kaisar, mana mungkin meninggalkan kerajaan begitu saja. Kamu tidak tahu bahwa Ibu Suri dan Ibu Suri bersekongkol dengan Kasim, berencana memberontak. kamu sudah tahu? Aku sudah lama mengetahui bahwa Ibu Suri dan Qin Li Heng memiliki hubungan terlarang dan punya anak. Ini juga kamu tahu? Yang lebih ingin ku ketahui sekarang adalah, jika kamu adalah kaisar sebelumnya, mengapa tahu semua ini tapi diam saja, tidak bereaksi sama sekali? Kamu, benarkah kaisar sebelumnya? Kapan aku bilang aku kaisar sebelumnya? Aku hanya menyamar sebagai arwah kaisar sebelumnya, tapi itu juga untukmu, membersihkan beberapa pejabat korup. Jangan-jangan si manis mau membunuhku? Aku hanya mengikuti keinginannya, memanfaatkan situasi. Tapi aku benar-benar tidak menipunya. Aku heran. Apa dia kurang waras sampai mengiraku reinkarnasi kaisar sebelumnya? Kalau Anda sudah sadar akan kehidupan sebelumnya, jangan lagi berpura-pura. Bersamaku, berpura-pura jadi gadis kecil. Aduh, kapan aku ketahuan? Bagaimana kamu tahu? Oh, anakmu juga baru tahu. Wah, ternyata di dunia ini, benar-benar ada reinkarnasi ya. Si manis mulai ngaco lagi. Aku tidak punya anak sebodoh ini. Jangan-jangan dia hanya melihat masa lalu dan masa depanku? Selama ini, aku yang terlalu berharap. Ayah, ada apa? Pantasan dia melihat Ibu Suri punya anak dengan Kasim. Masih bisa tenang-tenang saja. Gawat, si manis pasti mau membunuhku. Kembali. Ayah, musuh sudah di depan mata. Jangan sampai hal sepele ini membuatmu terbuka. Terlalu cepat terungkap. Setelah aku selesai berakting, aku akan menghitungmu. Gadis ini benar-benar menipuku dengan parah. Tapi, memang karena aku tahu isi hatinya, baru bisa mengubah situasi yang seharusnya mati. Mungkin ini takdir. Kamu mundur dulu. Nah, Bagaimana dengan situasi di aula besar? pelayan istana melaporkan, kaisar baru saja kembali ke kamar tidur. Lalu pingsan. Tabib sudah masuk lebih dari 2 jam. Masih belum sadar. Bagaimana dengan orang yang diatur itu? Orang sudah berkumpul semua, tinggal menunggu perintah Ibu Suri. Berangkat, aku ingin menjenguk kaisar. Kenapa UR belum kembali? Paduka, putri bilang, kaisar sakit parah. Dia menemani beliau, dan meminta Paduka tidak menunggunya. Kaisar sakit? Siapa berani masuk tanpa izin ke istana? Penjaga. Lindunji Kaisar. Jangan bunuh aku. Aku tidak pernah membunuh wanita. Pergi. Itu dulu. Hilian Xiao, kau tidak menyangka kan? Setelah malam ini, kerajaanmu akan jadi milikku. Qin Li Heng. Kau ingin memberontak? Hahaha. Sekarang masih berakting, benar-benar aktor ulung. Hilian Xiao, kau sudah tidak bisa ditolong. Sekarang berlutut dan panggil aku ayah, lalu tulis surat turun tahta. Aku akan memberimu jenazah utuh. Bahkan jika aku mati, para pejabat dan rakyat tidak akan mengakuimu sebagai raja. Hahaha, dengan dekrit Ibu Suri. Siapa yang berani tidak patuh? Shower, jangan salahkan ibu, aku juga terpaksa. Hahaha. Untuk Kasim ini. Atau untuk anak haram kalian? Kau sudah tahu? Kalau begitu kau... Kau tidak keracunan? Waktu itu di kamar tidur.
Kau pura-pura? Jika aku tidak berpura-pura sakit parah, bagaimana bisa menarik kalian masuk perangkap? Bagaimana jika tidak ada keracunan? Adalah orang-orang kami. Datanglah seseorang. Tidak dengarkah perintahku? Mana orangnya? Selesai. Semuanya selesai. Sejak kapan kau mulai mencurigai aku? Aku tidak pernah mempercayai siapapun. Shower? Aku tahu, aku telah bersalah padamu, tapi aku tetap adalah ibumu. Besok aku akan membawa Qin Li Heng itu dan anak itu keluar istana, takkan pernah kembali. Aku janji, takkan pernah muncul di hadapanmu lagi. Qin Li Heng memberontak adalah kejahatan besar. Hanya dengan satu kalimat dari ibumu, kau ingin aku membebaskannya? Aku pasti akan memenggal kepalanya dan menggantungnya di gerbang istana. Untuk memberi pelajaran pada dunia tentang hukuman bagi pemberontak. Jangan bilang, si imut ini terlihat cukup keren saat menunjukkan wibawanya. Datanglah seseorang. Tangkap para pemberontak. Dengan titah langit, perintah kaisar. Qin Li Heng, Sampankiana, Bernia memberontak. Melawan atasan. Hukumannya adalah pemusnahan 9 generasi, tanpa pengecualian. Demikian titah. Titah kaisar telah tiba. Dengan titah langit, perintah kaisar, keluarga Sheng bersekongkol dengan pemberontak. Berniat memberontak, hukumannya mati. Namun mengingat Sheng adalah ibuku, khusus mengampuni nyawanya, dikurung seumur hidup di istana Qining. Demikian titah. Di mana anakku, Yer? Apakah kalian membunuhnya? Baginda telah memerintahkan untuk membawa anak itu keluar istana secara rahasia. Takkan pernah kembali seumur hidup. Baginda bermurah hati, Ibu Suri, bijaksanalah. Ibu, kau tidak tahu. Malam itu Yuer tidak takut, berdiri di samping. Berdiri di samping ayah, menyaksikan sendiri. Ibu Suri dan Qin Li Heng ditangkap. Anak itu, benar-benar anak Ibu Suri dan Kasim itu? Jangan bilang, anak itu mirip sekali dengan ayah. Menurut alur cerita asli, penjahat berhasil memberontak. Membantu anaknya menjadi kaisar baru, mengganti dinasti. Tapi sekarang, alur ceritanya kacau balau, penjahat mati. Pangeran palsu juga mati, bagaimana jika tirani? Racun dalam tubuhnya belum bersih, lalu mati juga. Bukankah dunia ini akan tanpa pemimpin? Gadis ini, yang dipikirkannya sepanjang hari. Hal-hal yang tidak karuan. Tapi dia mengingatkanku. Aku harus menunjuk putra mahkota baru. Cukup, bangunlah. Aku datang hari ini untuk membicarakan sesuatu dengan kalian. Aku ingin menjadikan Yuer sebagai putra mahkota. Apa? Baginda, Yuer adalah perempuan. Bagaimana bisa diangkat sebagai putra mahkota? Siapa bilang perempuan tidak bisa menjadi kaisar? Aku tidak setuju, aku cuma ingin bermalas-malasan. Enggak mau jadi putra mahkota. Aduh. Baiklah, aku kasih 2 pilihan. Kamu jadi putra mahkota, atau ibumu. Melahirkan anak laki-laki lagi untukku, lalu dia yang jadi putra mahkota. Dua, aku pilih 2. Waktu tidak menunggu, cepatlah berusaha. Apa?